Assalamualaikum sahabat hikmah. Di musim lebaran ini enaknya kita isi dengan apa ya? Kalau untuk anak-anak atau buah hati kesayangan, asik juga kok main kikitir. Sahabat hikmah, di era modern ini ternyata masih ada yang mau melestarikan mainan tradisional kikitir ini, atau yang di daerah Cicadas, Bandung dikenal dengan nama Turaes. Abah Omor adalah salah satu penjual kikitir yang eksis sampai sekarang. Bayangkan, sudah setengah abad, Abah jualan kikitir. Mainan kikitir terbuat dari kertas yang dibentuk tabung. Kemudian jika diputar, terdengar suara mirip serangga. Suara mirip serangga ini dihasilkan dari gesekan lidi yang diikat benang dengan kertas karton yang dibentuk tabung. Suara mirip serangga ini pula yang membuat kikitir digemari anak-anak. Suaranya, bikin suaranya itu. Suaranya kayak apa? Suara Turaes. Turaes itu apa? Turaes yang di pohon-pohon ada kan suara Turaes. Abah Omor berjualan keliling dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung hingga ke pasar-pasar di sekitar kota Bandung. Teriknya panas matahari juga lelah yang mengiringi langkah kaki Abah tak pernah ia hiraukan. Baginya sudah wajar seorang suami mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Abah Omor menjual kikitir seharga Rp2.000 saja, harga yang sangat terjangkau untuk anak-anak pembelinya. Mereka pun sangat senang bermain kikitir. Mainannya langka, terus suaranya bagus, terus bisa sambil ngabuburit, terus mainannya seru banget. Karena suka aja saya, karena itu suaranya sangat bagus seperti hewan-hewan yang ada di hutan. Kalau saya bermain HP, saya suka bosan. Peminat mainan kikitir saat ini memang tak banyak. Namun Abah Omor selalu semangat untuk menawarkan dagangannya meski kadang sangat sedikit respon dari orang-orang sekitarnya. Makanya tak heran, meski sudah seharian berjualan, Abah hanya bisa mendapatkan uang Rp15-40.000 saja. Meski tak besar, tapi Abah Omor tetap bersyukur berapapun jumlah rezeki yang ia dapat. Alhamdulillah, hari ini Abah berhasil menjual 5 kikitir. Artinya Abah mendapat uang Rp10.000 hasil jualan sejak pagi hingga sore menjelang. Alhamdulillah ayah saya pelakungna, saya langgungna ke mama. Masjid menjadi tempat Abah sejenak melepas penat sambil melaksanakan sholat 5 waktu. Sesibuk apapun Abah, ia selalu berusaha sholat tepat waktu. Dalam doanya, Abah memohon kesembuhan untuk istri tercintanya yang sedang terbaring sakit. Salah satu alasan Abah berjualan adalah untuk biaya berobat istrinya yang sedang sakit. Buat biayaan si ibu. Kenapa si ibunya? Sakit itu nggak bisa jalan kakinya. Udah 5 tahun, saya bapak kebiayaan terus habis bapak. Mencari kertas karton untuk membuat mainan, Abah lakukan usai berjualan. Di tempat pembuangan sampah inilah Abah mengumpulkan semua bahan-bahannya. Semuanya gratis tanpa harus membeli. Karena jika membeli, sudah pasti modal Abah akan berkurang. Hanya beberapa bahan saja yang harus Abah beli, seperti kertas mengkilap dan benang. Bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat kikitir antara lain kertas mengkilap, baterai bekas, karton, tali, lidi atau bambu sebagai pegangan. Awalnya potong karton dengan ukuran 15 cm dikali 5 cm. Kemudian kertas karton dipotong hingga membentuk persegi panjang. Ambil kertas persegi panjang, lalu tumpuk hingga 3 lapis. Kemudian lilitkan membentuk tabung dengan bantuan memakai baterai bekas. 3 lapisan karton membuat mainan ini menjadi keras dan kuat seperti tabung. Kemudian lapisi tabung dengan selai karton dan lem kembali.
Setelah membentuk seperti alat musik kendang, bagian tengah tabung kemudian ditusuk. Masukkan tali dan ikat pada lidi berukuran 2 cm. Kemudian lapisan luar tabung tambahkan kertas warna, lalu tempelkan kertas mengkilap sebagai ekor dari tabung. Jadi kelihatan indah saat diputar. Setelah semuanya jadi, lalu ikatkan tali pada sebatang bambu yang telah dipotong-potong berukuran 15 cm. Hingga akhirnya, mainan yang cantik ini pun siap diputar untuk mengeluarkan suara khasnya. Dalam sehari, Abah hanya bisa membuat 10 sampai 20 kikitir saja. Setiap hari Abah harus merawat istrinya, Ai Sukaisi yang sudah 5 tahun terkena stroke. Setengah badan istrinya ini lumpuh dan tak dapat bicara, seolah mulutnya terkunci oleh penyakit yang dideritanya. Saya bapak juga sudah diobati, potong urut, biasa luaran. Ada terjapan aja, sekitarnya terjamang, karena sehat-sehat jadi keberuk dari. Menyisiri rambut sang istri sambil berharap kesembuhan menjadi aktivitas sehari-hari Abah. Bagi Abah, sudah menjadi tanggung jawabnya untuk merawat istri agar terlihat cantik meski kondisinya sedang sakit. Sesekali Abah memijit tangan dan kaki istrinya untuk menghilangkan rasa pegal di sekujur tubuh sang istri. Raut wajah Ai Sukaisi tak bisa menunjukkan wajah haru terhadap kesetiaan Abah. Rasa kasih sayang yang penuh dengan keikhlasan dan ketulusan akan selalu Abah berikan untuk istri tercintanya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap harinya, anak keempat Abah, Iir, sering menemani Abah untuk membaca Al-Quran. Meski belum lancar, Iir dan Abah selalu berupaya membaca Al-Quran sebagai bekal di akhirat. Untuk menutupi biaya hidup sehari-hari, Iir dan suaminya membuka warung. Sementara suami Iir bekerja sebagai kuli bangunan. Sebenarnya anak-anak Abah sudah melarang Abah untuk berjualan. Tapi tetap saja Abah pantang meminta-minta. Ia ingin bisa tetap memberi nafkah kepada keluarganya. Sama anak-anak juga udah disuruh berhenti, ya diam aja di rumah. Ya makanlah seadanya gitu kalau ini mah. Gitu rezeki pasti ada gitu, diam di rumah. Tapi kekeh pengen semangatnya itu ngerawat ibu. Takutnya nggak ada biaya gitu. Padahal disuruh berhenti, jangan kerja. Menjelang malam, Abah Amor menyiapkan makanan untuk sang istri tercinta. Dengan telaten, Abah menyuapi istrinya dengan penuh rasa kasih sayang, hingga makanan di piring istrinya habis tidak tersisa. Setelah menyuapi istrinya, Abah baru bisa makan. Meski dengan menu ala kadarnya, sayur sop dan air putih sudah menjadi berkah tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah, kecintaan Abah Omor saat merawat istrinya seperti kecintaan Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Sebagai seorang yang mulia, Rasulullah tak malu untuk membantu pekerjaan istri-istri beliau saat di rumah. Beliau memperbaiki sandal, menjahit baju, bahkan mengangkut air dari sumur. Masya Allah.